kembali lagi dengan Kak Silva dan Kak Farel. Nah adik-adik, pagi ini semuanya kita mau semangat buat memuji nama Tuhan. Semuanya kakak undang buat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Yesus pokok. Semuanya kita lebih semangat buat Tuhan. Kita katakan ho. Lagu berikutnya kita harus lebih semangat lagi, oke? Mari semuanya kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Ini bareng-bareng, katakan na-na-na-na.
terbaik buat Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya, berikan sikap dan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kita katakan
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik semua kita sembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya karena Dia adalah Allah yang ajaib, Allah penolong kita. Haleluya, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sebagai yang baik, Kau selalu menolong kami Tuhan. Haleluya, mari adik-adik semua kita terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia yang akan selalu menolong, Tuhan selalu ada buat kita adik-adik. Hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan adik-adik. Mari semua kita siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Dan sekarang saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kakak yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus. Engkau urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat tertanam di setiap hati kami Tuhan, dan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah, hari ini siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, Kak Eva mau adik-adik semua di rumah duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, sekarang lihat judulnya, kita lihat. Judulnya Be Thankful, berterima kasih. Wah, tentang apa nih ceritanya ya? Coba kita lihat. Nah, di sini ada, coba adik-adik lihat di gambarnya, ada seekor kambing, ada seorang imam. Dalam hukum Alkitab, Perjanjian Lama, jika ada orang yang tidak mematuhi perintah Allah atau berbuat dosa, ini dosa ya adik-adik, maka harus membawa 2 ekor kambing. Dan salah satunya akan dikorbankan sebagai persembahan. Nah, dulu nih adik-adik, kalau misalkan orang dulu nih, kalau misalkan kalau sekarang kan di negara-negara kan kalau misalkan ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat salah, ada yang berbuat jahat, contohnya kayak mencuri. Pasti apa hukumannya? Di penjara, bener nggak adik-adik? Dimasukkan sama Pak Polisi di penjara supaya dia apa? Dia kapok, dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau dulu tuh belum ada penjara adik-adik. Nah, gimana caranya supaya setiap dosa yang mereka lakukan diampuni sama Tuhan? Nah, caranya dengan membawa 2 ekor kambing. Nah, buat apa sih Kak 2 ekor kambingnya itu? Satunya itu nanti dijadikan korban bakaran. Nah, korban bakaran ini dipercaya kalau mereka bakar kambing, harumnya itu, asapnya itu sampai nanti naik ke surga. Nanti kalau nanti Tuhan melihat bahwa kalau mereka udah bakar korban bakarannya, tandanya mereka sudah
sudah diampunin. Satunya lagi buat apa sih? Kok cuma satu yang dibakar, satunya lagi buat apa? Nah satunya ini coba kita lihat. Satunya lagi ini buat apa sih? Nah, kambing yang satunya harus tetap hidup. Lalu imam akan meletakkan tangannya di atas kambing sebagai gambaran bahwa dosa-dosa dipindahkan pada kambing. Kemudian dituntun ke padang gurun dan dilepaskan untuk melarikan diri dan tidak pernah terlihat lagi. Nah, satunya lagi itu dibiarkan hidup. Jadi imam-imam itu, orang yang berbuat dosa itu akan meletakkan tangannya di atas kambingnya. Seakan-akan dia menyerahkan dosa-dosanya ke kambing. Jadi bukan dia nggak berdosa lagi. Terus kambingnya kemana? Dibawa ke padang gurun. Di padang gurun yang luas banget. Habis itu apa? Dilepaskan. Nah nanti kambing-kambing itu udah nggak kelihatan lagi, udah nggak tahu kemana. Nah tandanya dosa-dosa mereka sudah diampuni, dosa-dosa mereka sudah lepas dari dalam diri mereka. Lanjut, apa lagi sih Kak? Kambing ini akan menjadi gambaran tentang apa yang Allah lakukan dengan dosa kita ketika Dia mengampuni kita. Sama seperti kambing akan dibawa pergi, dosa-dosa kita akan diambil dan tidak pernah kembali. Nah, kambing ini tuh ibarat kayak Allah itu mengambil dosa-dosa kita dan tidak pernah Dia ingat-ingat lagi. Tuh. Kambing ini akan menjadi gambaran tentang apa yang Allah lakukan dengan dosa kita ketika Dia mengampuni kita. Jadi anggap aja kambing ini itu kayak dosa-dosa kita. Kita membuang dosa-dosa kita nih ke dalam kambing ini. Kalau dulu orang percayanya gitu adik-adik. Nanti kalau kambing ini udah ditaruh di kambing, kambingnya itu dilepas dan tandanya kita tidak berdosa lagi. Nah dosa-dosa itu udah pergi dan tidak pernah kembali lagi. Sama gambarannya seperti kambing ini. Next, apa lagi? Nah, kambing yang dikorbankan bisa juga disebut kambing hitam. Sebagai simbol setelah kita diampuni, dosa-dosa kita hilang selamanya dan tidak pernah ditemukan lagi. Kak, maksudnya kambing hitam itu apa sih Kak? Maksudnya itu contoh gini, ada orang si A sama si B nih. Nah, berbuat dosa, mereka berantem. Nah, yang disalahkan itu yang si C. Nah itu namanya kambing hitam. Jadi kambing hitam itu sebagai simbol setelah kita diampuni, dosa-dosa kita hilang selamanya dan tidak pernah ditemukan lagi. Pengambing hitaman adalah tindakan yang menyatakan seseorang, sekelompok orang atau sesuatu itulah yang bertanggung jawab atas sebuah besar masalah. Jadi kambing ini tuh disebutnya, digambarinya sebagai simbol kalau dosa-dosa kita hilang selamanya dan tidak pernah ditemukan lagi. Nah itu simbol adik-adik kalau kita bikin korban bakaran. Setelah itu, apalagi? Nah, ada nih dalam Alkitab dalam Ibrani 10 ayat 17 bilangnya begini, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Akunya ini siapa sih? Tuhan. Nah, karena Tuhan udah mengampuni dosa kita, Tuhan itu tidak pernah mengungkit-ungkit, mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Karena apa? Dulu orang kalau udah menumpangkan tangannya ke atas kambing itu, dosa-dosanya sudah dilepas. Percaya sudah dilepas dan tidak pernah diingat-ingat lagi adik-adik. Next. Habis itu apa? Nah, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkannya segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tuh, Allah bilang apa? Bahwa Dia bisa mengampuni orang dan melemparkan segala dosa mereka ke kedalaman laut. Pada masa itu tidak ada yang bisa menyelam ke dasar laut. Jadi ibaratkan dosa-dosa kita ini dibuang adik-adik ke dasar laut. Siapa yang di sini udah pernah ke dasar laut? Ayo. Dasar laut itu dangkal, dasar laut itu dalamnya itu pendek atau dalam banget? Pasti dalam banget dong. Nah, ibaratkan dosa-dosa kita itu dibuang ke dasar laut. Ke paling dalam yang tidak pernah bisa ditemui lagi, yang tidak pernah bisa dilihat lagi. Nah itu kayak ayatnya di Mika 7 ayat 19 nih kita, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkannya segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tubir-tubir laut itu ke dalam lautan yang paling dalam. Dan kesalahan-kesalahan kita diampuni. Nah, bahkan saat ini dengan mesin selam khusus sangat sedikit yang bisa pergi ke dasar laut yang paling dalam. Dasar laut adalah gambaran lain tentang bagaimana dosa-dosa kita yang sudah diampuni hilang selamanya dan tidak bisa Jadi dasar laut itu ibaratkan udah dosa-dosa kita yang udah dibuang ke dasar laut itu tidak pernah bisa ditemukan lagi, tidak pernah diingat-ingat lagi, tidak pernah bisa
dilihat lagi. Nah itu seperti itu. Bahkan orang-orang aja yang udah bikin pesawat selam khusus nih, mau ke dasar laut aja nggak bisa. Ada sedikit banget yang bisa. Nah itu ibaratnya seperti itu, karena saking dalamnya, saking terlalu dalamnya sampai tidak bisa ditembus, tidak bisa dilihat lagi. Nah, dalam Mazmur 103 ayat 12 Allah juga mengatakan bahwa Dia menyingkirkan dosa kita sejauh timur dari barat. Nah, lihat ayatnya, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi Tuhan itu menyingkirkan dosa-dosa kita. Jadi Tuhan menjauhkan kita daripada dosa. Misalkan nih adik-adik mau pergi ke tempat A. Nah dosanya ke tempat B, pasti nggak ketemu nggak? Pasti nggak ketemu. Nah seperti itu Tuhan menjauhkan kita dari dosa-dosa kita. Sejauh itu Tuhan menyingkirkan dosa-dosa kita, membuang dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita sehingga tidak bisa dilihat lagi. Nah seperti itu, saking jauhnya, saking tidak pernah bisa ditemukannya lagi. Next, apa? Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah hidup baru, kita sudah hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus bersyukur kepada Yesus yang mati untuk mengambil hukuman atas dosa kita. Dan Dia menghapus dosa-dosa kita sehingga tidak pernah terlihat atau diingat lagi. Nah ada 3 poin penting tadi yang dari seluruh cerita Kayafa. Apa sih yang kita pelajari dari yang poin-poin tadi yang Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita? Nah coba next kita lihat. Ada 3 poin penting yang mau Kayafa kasih tahu. Apa sih dari yang cerita Kayafa tadi sebelumnya? Ada 3 poin penting yang harus kita lihat. Nah, lihat. Yang pertama ada bersyukur. Kita harus bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada untuk saat ini itu semua karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mungkin adik-adik masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa apa lagi? Masih bisa pakai pakaian yang bagus, yang indah. Nah kita harus bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita. Melindungi kita dari yang hal-hal buruk, hal-hal yang jahat. Nah Kak, caranya kita mau bersyukur gimana sih? Caranya bersyukur gampang banget adik-adik. Adik-adik cuma kalau adik-adik berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Itu adik-adik udah bersyukur sama Tuhan. Itu hal-hal kecil loh. Kita cara bersyukur itu kita nggak sulit. Nah kita harus rajin bersyukur. Kita harus belajar untuk bersyukur setiap hari. Nah habis itu apa yang kedua, ada semakin cinta Tuhan. Setiap hari mari kita mencintai Tuhan lebih lagi dengan rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, dari yang bersyukur itu kita harus apa? Rajin berdoa. Nah, lewat berdoa kita bisa bersyukur. Nah, jangan lupa baca juga firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan itu apa adik-adik? Kita tahu bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan apalagi tidak berbuat dosa dan tidak berbuat hal-hal yang buruk. Karena kita mengerti firman Tuhan, karena kita kenal firman Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Tidak berbuat dosa, tidak berbuat dosa lagi. Mungkin nih, kita baca dulu. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh mengulangi dosa-dosa kita ya. Nah, dosa itu contoh simpelnya apa? Berbohong deh. Mungkin adik-adik kemarin berbohong. Nah, jangan berbohong lagi. Mungkin adik-adik udah berbohong. Nah, kalau kita udah berbohong kita harus minta maaf. Minta maaf, contoh berbohong sama mami nih. Adik-adik berbohong apa? Nah, kita harus minta maaf. Mami maaf ya, kemarin aku bohong. Nah, kita berdoa, Tuhan ampuni aku ya, kemarin aku berbohong. Kita bersyukur, kita berdoa sama Tuhan dan janji tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Karena Tuhan tidak, walaupun mungkin adik-adik, pasti Tuhan ampuni kok. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu kalau kita udah berbuat salah, kita minta maaf, tandanya kita tidak boleh berbuat kesalahan yang sama lagi. Kita harus hidup yang baru. Kita harus belajar untuk tidak berbuat kesalahan yang sama. Nah, apalagi adik-adik. Nah, dari situ kita belajar bahwa kita harus bersyukur, semakin cinta Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Oke adik-adik? Nah, Kayafa percaya adik-adik di rumah adalah adik-adik yang taat, adik-adik yang pintar-pintar, adik-adik yang nurut. Nah, Kayafa harap walaupun nih adik-adik di rumah, mungkin adik-adik aduh bosen nih, pengen cepet-cepet jalan-jalan, pengen ketemu teman-teman, atau mungkin adik-adik aduh pengen ke gereja.
Nah, kita harus sama-sama berdoa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan biar setiap segala virus-virus yang ada di Indonesia ini boleh cepat berlalu, boleh pergi, boleh gone dan tidak balik-balik lagi. Dan supaya nanti kita bisa sama-sama beribadah lagi, kita bisa sama-sama bertemu, ya kita bisa sekolah lagi, kita bisa ke gereja lagi, oke? Keva mau adik-adik di rumah tetap rajin berdoa, tetap rajin baca firman, dan kita harus rajin untuk ibadah sekolah minggu, tiap minggu, oke? Nah, jadi adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita mau sama-sama berdoa untuk hari ini. Keva undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, berikan sikap yang terbaik ya. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini, oke? Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, kami boleh belajar Tuhan dari firman-Mu untuk berterima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mungkin kami melakukan kesalahan Tuhan, Tuhan kami mohon ampun dan biarlah setiap dosa-dosa kami Tuhan boleh berlalu Bapa. Bila setiap dosa-dosa kami Tuhan boleh dijauhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa lewat kematian-Mu di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa untuk terus mengucap syukur Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa lebih semakin cinta Engkau ya Tuhan. Tuhan tegur kami, ingatkan kami Bapa jika kami berbuat kesalahan, jika kami berbuat dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Adik-adik sekarang Kak Eva mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Adik-adik tetap lipat tangan, tutup matanya. Tuhan yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar Tuhan lewat firman-Mu untuk berterima kasih Tuhan atas setiap pengampunan yang Tuhan berikan Bapa. Pada saat ini aku mau berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah yang ada di rumah ya Bapa, untuk setiap orang tua, mama papa yang ada di rumah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan menyertai setiap mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jauhkan dari segala virus yang ada, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk Tuhan yang mau mengganggu mereka. Tuhan aku mau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak biarlah setiap mereka boleh berada dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan, setiap kegiatan yang mereka kerjakan ya Bapak, baik di rumah Tuhan, Tuhan yang menyertai mereka ya Bapak. Tuhan kami mau berdoa Bapak, biarlah segala virus yang ada ini ya Tuhan yang sedang terjadi di negara kami ini ya Bapak boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapak, biarlah setiap ketaatan boleh terus melingkupi setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh semakin bertambah besar, bertambah pintar dikasih Allah dan manusia ya Tuhan. Dan apapun saja yang mereka perbuat Tuhan berhasil dalam kehidupan mereka. Aku serahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini sama-sama katakan amin. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, print template dengan ukuran A4. Kedua, siapkan kertas A4 berwarna hitam. Ketiga, buatlah bentuk hati dari kertas berwarna merah. Keempat, gunting kertas. Kelima, lem. Keenam, kapas. Cara membuat. Pertama, adik-adik bisa menggunting seluruh gambar yang ada pada template. Seperti ini. Kedua, tempelkan seluruh gambar ke atas kertas hitam seperti ini.
Kemudian, ambil kapas dan tempelkan ke atas gambar salib. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 087863505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu, 19 September 2020. Untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.